Baik, perkenalkan nama saya William Masanuko. Saya berasal dari Istiqomah Indo Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecanduan gadget pada anak. Di sini ada nama kelompok saya yaitu Charles, Mas Balawalen, Titus Arianto Hipir, Yosepino Marigo Mandong, William Masanuko. Pertama, abstrak, penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anak dengan metode ketidakpastian yaitu Certainty Factor (CF) dimulai dengan merancang sistem berdasarkan akuisisi pengetahuan yang didapat dari dokter ahli. Kemudian dilanjutkan dengan membangun basis pengetahuan dan memberikan nilai CF pada setiap gejala yang terkait dengan suatu penyakit anak dan dengan memberi rentang nilai 0 dan 1. Pengguna sistem dapat memilih gejala penyakit yang dilihat dan dirasakan yang telah disediakan pada sistem, dan selanjutnya sistem dapat mendiagnosa penyakit anak tersebut dan menampilkan penyakit yang memiliki gejala yang sama dengan cara pengurutan descending, di mana nilai terbesarlah yang merupakan hasil keputusannya. Berdasarkan perhitungan manual program yang telah diimplementasikan dengan sistem, ternyata metode faktor ini dapat memberikan hasil akurat yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih pengguna pada sistem, sekaligus dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang tidak pasti kebenarannya, seperti masalah pada penelitian ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Kecanduan gadget pada anak pada zaman sekarang semakin meningkat pesat, di mana pada perkembangan zaman sekarang semua berbasis digital. Di era modern, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa dampak yang signifikan, termasuk pada kehidupan anak-anak. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget merujuk pada perilaku yang tidak terkontrol dan obsesi yang berlebihan terhadap pengguna gadget seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat elektronik lainnya. Anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan teknologi canggih. Gadget telah menjadi hiburan yang mudah diakses dan menarik bagi anak-anak, menyediakan akses ke berbagai konten dan konten aplikasi dan interaksi sosial. Namun dengan penggunaan gadget yang berlebihan terdapat risiko. Kecanduan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Kecanduan gadget pada anak juga berdampak pada berbagai aspek perkembangan mereka. Pengguna gadget yang berlebihan dapat menganggur tidur yang cukup, mengurangi waktu bermain fisik yang sehat, dan mempengaruhi kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah. Selain itu, kecanduan gadget dapat menghambat perkembangan kemampuan sosial anak, mengurangi interaksi langsung dengan teman sebaya dan anggota keluarga, serta menghambat perkembangan kemampuan berbicara dan komunikasi. Dan metode penelitian dampak penyakit perkembangan pada anak dalam penggunaan gadget. Pertama, kode penyakit P01, nama penyakit, gangguan tidur. Penanganan: penggunaan gadget di malam hari dapat mengganggu pola tidur anak-anak. Paparan cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Akibatnya, anak-anak mungkin mengalami kesulitan tidur, insomnia, atau tidur yang tidak nyenyak. Gangguan tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak, termasuk konsentrasi yang buruk dan penurunan fungsi. Kedua, masalah penglihatan. Menatap layar gadget dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah penglihatan pada anak-anak, seperti kelelahan mata, mata kering, tegangan mata, dan miopi. Paparan terus-menerus terhadap layar yang terlalu dekat juga dapat mempengaruhi perkembangan mata anak. Penggunaan gadget yang berlebihan dengan peningkatan. Yang ketiga, gangguan perhatian dan hiperaktivitas.
beraktivitas. Penggunaan gadget yang berlebihan dengan peningkatan menguras diri dan menghabiskan dan risiko gangguan perhatian dan beraktivitas seperti Antonia Retevis atau ADHD. Anak-anak yang kecanduan gadget mungkin menunjukkan gejala seperti kesulitan berkonsentrasi, impulsif, dan hiperaktif. Gangguan postur, posisi yang tidak ergonomis saat menggunakan gadget seperti membungkuk atau membungkuk dapat menyebabkan masalah postur pada anak-anak. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri punggung, leher, dan bahu serta gangguan pada tulang belakang dan otot. 5. Masalah perkembangan sosial. Kecanduan gadget dapat mengganggu perkembangan sosial anak-anak. Mereka cenderung mengisolasi diri dan menghabiskan waktu yang berlebihan di dunia maya daripada berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya dan anggota keluarga. Ini dapat menghambat kemampuan sosial anak seperti kemampuan berkomunikasi, membentuk hubungan, dan mengembangkan empati. Gangguan mental berikut gangguan mental emosional. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Anak-anak terlalu terpaku pada gadget cenderung mengalami peningkatan kecemasan, depresi, dan stres. Mereka juga rentan terhadap penggunaan mood, kesulitan mengatur emosi, dan masalah perilaku. Berikut gangguan perilaku dan ketergantungan. Pengguna gadget yang berlebihan dapat menyebabkan anak-anak menjadi tergantung pada gadget, bahkan menyebabkan gangguan perilaku mereka, mungkin menunjukkan sikap agresif, kesulitan mengendalikan emosi, atau menarik diri dari interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari. Berikut gangguan perkembangan bahasa. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan kemampuan berbicara dan bahasa pada anak-anak. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif, mengganggu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial mereka. Berikut kode tabel gejala dan nama gejala. Nama kode gejala G01, nama gejalanya kesulitan tidur. Kedua G02, nama gejalanya insomnia. 3 G03, nama gejala perubahan perilaku di siang hari. Berikut G04, mimpi buruk atau teror malam. Kelima G05, gangguan fungsi kognitif. G06, kesulitan melihat dengan jelas. G07, mata merah atau kering. G08, sering menggosok mata. G09, sensitif terhadap cahaya. G10, sering menyipitkan mata. G11, sering sakit kepala. G12, kesulitan dalam berkonsentrasi. G13, sulit mengikuti arahan atau petunjuk. G14, sulit untuk tetap diam atau duduk dalam keterangan. G15, selalu gelisah. G16, postur tubuh yang tidak normal. G17, sakit atau tidak kenyamanan. G18, keterbatasan gerakan. G19, perubahan penampilan fisik. G20, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Berikut G12, kesulitan membaca sinyal sosial. G22, kesulitan bermain dan berbagi. G23, tingkat kepedulian yang rendah terhadap orang lain. G24, kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan persahabatan. G25, perilaku tersosialisasi atau cenderung menyindir. G26, kurangnya keterampilan komunikasi sosial. G27, perubahan suasana hati. G28, gangguan tidur. G29, penarikan diri sosial. G30, perubahan nafsu makan. G31, perubahan mood. G32, perubahan kinerja. G33, perubahan pola tidur. G34, penarikan sosial. G35, perubahan pola pikir. G36, perubahan berat badan. G37, keterlambatan perkembangan bahasa. 38, kemampuan bicara yang terbatas. 39, kesulitan memahami instruksi. G40, gangguan bunyi atau pelafalan. G41, masalah dalam berkomunikasi sosial. G42, gangguan kemampuan membaca dan menulis. Berikut ini menampilkan gejala yang akan berelasi dengan data penyakit disesuaikan dengan data yang ada. Pertama, if ini dia punya tabelnya ada if G01, G02, dan G03, dan G04, dan G05.
02, if G06, G07, G08, G09, G010, G011, kemudian dari 3, roll 4, roll 5, roll 6, roll 7, roll 8. Proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan. Sistem akan menelusuri jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada berdasarkan representasi pengetahuan dengan aturan kaidah produksi. Berikut gambar pohon keputusan. Ini dia punya tabel. Dia punya gambar pohonnya. Ini gambar 1, ini gambar 2. Gejala, sistem mengecek gejala yang diberikan user untuk mencari penyakit yang sesuai. Perhitungan probabilitas, perbandingan nilai probabilitas nilai tertinggi akan ditampilkan sebagai hasil akhir, output hasil diagnosa, dan finish. Proses diagnosa satu penyakit di sistem akan ditelusuri berdasarkan fakta atau gejala, kemudian dicocokkan dengan rules berdasarkan metode generative factor. Proses diagnosa sesuai gambar 2 berikut. Ini punya gambar 2, ini punya gambar 1. Virtual system merupakan sistem untuk menggambarkan bagaimana jalannya program yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian ini hasil dan pembahasan tampilan aplikasi sistem pakar menu diagnosa dan hasilnya terlihat pada gambar 2 ini. Hasilnya tidak punya rumus, simple factor ada rumusnya. Pada program yang dibuat penulis adalah menggunakan rumus pertama, yaitu jika nilai CF nilai 0 atau positif maka rumusnya sebagai berikut. CF1 tambah CF2 kurung 1 kurang CF1. Berikut nilai gejala CF gejala pada penyakit sakit mata. Gejala kesulitan melihat dengan jelas, mata merah atau kering, sering menggosok mata, sensitif terhadap cahaya. Maka nilai CF penyakit dia sensitif dengan cara seperti ini. Dia punya rumusnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Penyelesaian dari rumusan masalah pada penelitian ini dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembuatan sistem pakar untuk diagnosa penyakit anak berbasis algoritma generative factor. Kedua, sistem telah dapat menghasilkan informasi bagaimana cara menangani penyakit yang sedang dialami. Kemudian yang ketiga, basis pengetahuan telah dikembangkan secara dinamis sehingga pembaruan data gejala penyakit dan aturan dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan. Pengguna dapat mencetak hasil diagnosa berdasarkan pengujian hasil diagnosa. Sistem dengan pakar hasilnya telah sesuai dengan pengetahuan pakar. Berdasarkan perhitungan manual, program dengan sistem metode generative factor ini mampu memberikan hasil berdasarkan bobot gejala yang telah dipilih pengguna pada sistem dan bisa memberikan jawaban pada kasus yang tidak pasti kebenarannya seperti masalah pada peneliti ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis memberikan saran untuk penyempurnaan pengembangan sistem ini selanjutnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar ini dapat diubah menggunakan metode yang lain. Kedua, jenis penyakit bisa ditambah lebih banyak lagi untuk pengembangan sistem pakar ini. 3, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan berbasis Android. Ini sudah punya daftar pustakanya. Oke. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.